Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Farih Marzuki Amar LCMA selaku dosen pembimbing dan juga para mahasiswa dan mahasiswi Fakultas Agama Islam Program Pendidikan Bahasa Arab Universitas Muhammadiyah Sidoarjo. Perkenankanlah kami presentasikan makalah kami yang berjudul Penggunaan Alat Penerjemah di dalam Penerjemah yang diajukan sebagai tugas nadriyah at-tarjamah, sedangkan penyusunnya yaitu Saudara Mauliyadi, Saudara Solihan Arif, Saudari Khairunisa Sofiatul Amaliyah. Baik, demi mempersingkat waktu, kami persilahkan Saudara Mauliyadi untuk mempresentasikan di materi yang pertama. Waktu dan tempat saya persilahkan. Google Translate adalah sebuah alat penerjemah gratis yang telah dikembangkan oleh Google. Alat ini dapat dengan cepat menerjemahkan kalimat, dokumen, dan situs web dari satu bahasa ke bahasa yang lain. Sampai saat ini, Google Translate masih menjadi pilihan banyak pengguna internet di penjuru dunia sebagai alat penerjemah, baik berupa situs ataupun aplikasi ponsel. Namun, faktanya Google Translate bukan satu-satunya alat penerjemah. Adapun 10 alternatif aplikasi dan situs penerjemah selain Google, yakni bisa menjadi pilihan untuk Anda kutip. Yang pertama, Microsoft Translator. Yang kedua, iTranslate. Yang ketiga, Link. Yang keempat, Babylon Translator. Yang kelima, Reverse Translation. Yang keenam, Triplingo. Yang ketujuh, MemSource. Yang kedelapan, Yandex. 9, Translate.com. 10, Bing Translator. Yang pertama, Microsoft Translator, yakni dapat membantu Anda menerjemahkan gambar, tangkapan layar, teks, dan terjemahan suara untuk lebih dari 60 bahasa. Selain itu, terjemahan dapat diunduh berbentuk dokumen dan dapat pula dibaca secara offline. Yang kedua, iTranslate. Aplikasi ini membantu Anda menerjemahkan teks, situs web, atau kata-kata pencarian dengan makna bahkan konjungsi kata kerja lebih dari 100 bahasa. Yang ketiga, Link. Mirip dengan penerjemah bahasa lainnya, Anda juga dapat menggunakannya secara offline. Sayangnya, perangkat lunak ini hanya mendukung 3 bahasa, yaitu Perancis, Jerman, dan Belanda. Yang keempat, Babylon Translator. Situs terjemahan ini sudah ada sejak 19 tahun yang lalu dan diklaim dapat memberikan hasil yang akurat dalam hal thesaurus atau kamus. Yang kelima, Reverse Translation, yakni penerjemah yang juga dapat memungkinkan Anda mencari frasa, idiomatik, dan kata-kata sugestif saat mengetik teks. Terima kasih atas waktunya. Selanjutnya, kelebihan penggunaan alat penerjemahan instan. Secara singkat, bahwa penerjemahan adalah interpretasi makna teks dari bahasa sumber untuk menghasilkan teks padan dalam bahasa sasaran yang mengkomunikasikan pesan serupa. Dalam hal ini, penerjemahan dapat dibagi menjadi 2. Penerjemahan lisan dikenal sebagai interpretasi, sedangkan penerjemahan tertulis dikenal sebagai translating atau kegiatan menghasilkan terjemah. Namun kali ini yang kita bahas adalah penerjemahan instan, dan itu semua pasti ada kelebihan dan kekurangannya. Kelebihan yang pertama yaitu cepat. Proses penerjemahan sangat instan, tinggal memasukkan kata atau teks yang ingin diterjemahkan, dan dengan beberapa klik saja hasil terjemahan akan segera didapat. Dalam kecepatan, penerjemahan manusia tidak akan bisa menyaingi. Jika ingin membutuhkan hasil terjemahan dalam waktu yang sangat singkat, itu bisa menjadi pilihan yang tepat. Kelebihan yang kedua yaitu murah. Proses penerjemahan tergolong murah dibanding menggunakan jasa penerjemahan manusia.
dan banyak layanan yang bisa diakses secara gratis di internet seperti yang sudah tertera di atas tadi. Namun ada beberapa layanan berbayar yang menawarkan berbagai fitur seperti kemampuan untuk menentukan beberapa formal hasil terjemahan yang dihasilkan. Terima kasih, itu adalah penjelasan kelebihan, yaitu kelebihan yang pertama sangat murah dan juga sangat cepat. Selanjutnya yang kedua adalah kekurangan penggunaan alat penerjemah instan. Pertama, hasil terjemahan berbanding lurus dengan kualitas teks sumber, yang mana kualitas terjemahan MT sangat dipengaruhi oleh kualitas teks sumber yang diterjemahkan. Jika teks sumber tidak ditulis dengan baik, misalnya teks tersebut mengandung banyak kalimat yang kurang efektif, kurang logis, ataupun bersifat ambigu, maka hampir bisa dipastikan bahwa hasil terjemahan MT juga sangat jelek atau kurang pas atau kurang bagus. Yang kedua, hasil terjemahan cenderung harfiah. Saat ini MT belum bisa mendeteksi konteks kalimat dan cenderung menerjemahkan suatu konteks atau suatu teks secara kata per kata. Oleh sebab itu, terjemahan yang dihasilkan cenderung harfiah. Ini tidak akan menjadi masalah jika susunan kata dan kalimat dari teks yang diterjemahkan tergolong sederhana. Misalnya, instruksi untuk mengoperasikan suatu alat yang pada umumnya ditulis secara lugas. Akan tetapi, untuk teks yang bersifat kreatif seperti artikel, iklan, atau karya fiksi, kemungkinan besar terjemahan yang dihasilkan oleh MT akan terasa kaku atau bahkan janggal ketika dibaca. Hal ini terutama berlaku untuk karya fiksi. Yang ketiga, resiko bocoran kerahasiaan dokumen. Penggunaan MT yang gratis juga beresiko menimbulkan pencurian data atau informasi penting dari sebuah dokumen. Dikutip dari artikel Elit Asia, sebuah agensi dan Norwegia, NRK mengungkap kasus pencurian data situs translate.com akibat salah satu pengguna yang menggunakan aplikasi terjemah gratis, yaitu Microsoft Translator. Penerjemah gratis yaitu Microsoft Translator. Kemudian oleh sebab itu, maka kita dianjurkan untuk mengurangi penggunaan MT jika ada informasi penting dalam dokumen.